Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kurangnya literasi yang ada di Indonesia berkaitan dengan gizi yang terkandung di dalam makanan yang akhirnya menyebabkan dua hal, yaitu kurang gizi, malnutrisi, dan obesitas. Jadi terjadi dua hal yang kontradiktif kaitannya dengan kurangnya literasi di masyarakat. Dan ini ya tidak hanya berlaku di masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi, tapi juga menengah ke atas. Jadi banyak orang yang ketika mereka mengkonsumsi satu makanan atau menjalani pola hidup yang otomatis di sela-sela aktivitas yang mereka jalani, mereka mengkonsumsi makanan dan juga meminum minuman. Nah, baik itu menengah ke atas maupun menengah ke bawah gitu ya, mereka tidak sadar gizi, mereka kurang literasi akan pentingnya nilai gizi yang terkandung di dalam makanan-makanan tersebut. Mereka hanya asal makan, mereka lapar, mereka butuh makanan tanpa peduli makanan apa yang mereka makan, apa yang terkandung di dalamnya, manfaat apa yang bisa kita dapati atau yang bisa tubuh kita dapati ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut dan sebagainya. Nah, hal ini juga dijelaskan, dipertegas oleh Guru Besar Bidang Keamanan Pangan dan Gizi Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor, Profesor Insinyur Ahmad Sulaiman MS PhD. Jadi beliau mengatakan bahwasanya literasi gizi di Indonesia itu masih sangat rendah. Padahal ya, Indonesia ini merupakan negara terkaya kedua di dunia kaitannya dengan keanekaragaman hayati. Tapi masih banyak di Indonesia, misalnya di beberapa daerah yang mengalami kelaparan ya, atau mengalami malnutrisi atau gizi buruk. Jadi banyak anak-anak yang tidak mampu tumbuh berkembang karena gizi buruk yang terjadi. Ada busung lapar masih di Indonesia, terus kemudian ada masih stunting ya, yang dimana kesadaran kita gitu ya kaitannya dengan pentingnya nilai gizi yang harus tercukupi untuk anak itu masih sangat kurang. Demikian halnya kaitannya dengan obesitas ya. Jadi banyak sekali orang yang mengkonsumsi makanan karena enak, karena kenyang gitu ya, tanpa peduli nilai gizi, tanpa peduli kandungan kalori yang terkandung di dalamnya, tapi karena rasanya enak dan kita terlalu intens atau terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Makanan-makanan yang disajikan dalam bentuk atau dimasak dengan proses digoreng misalnya, otomatis jumlah minyaknya dan juga jumlah kalori yang terkandung di dalamnya akan cukup tinggi. Nah, itu juga belum menjadi concern bagi diri kita. Kita harus tahu ya, dan video-video kita dari diet kalori juga ya, mungkin ada yang selama ini sudah subscribe dan sudah sering menonton video-video kita, selalu mengemukakan pentingnya nutrisi di dalam makanan. Kita harus aware, kita harus peduli kaitannya dengan nutrisi, kaitannya dengan jumlah kalori yang harus diperhatikan. Jadi banyak sekali makanan di sekitar kita yang rendah secara nutrisi namun tinggi kalori, tapi karena rasanya enak, karena mudah dikonsumsi, karena mudah didapat di sekitar kita, nggak harus terlalu intens atau terlalu kesulitan untuk menyiapkan makanan tersebut, asal bungkus, asal langsung makan, langsung enak dan sebagainya begitu ya. Atau mungkin kita lebih memilih makanan-makanan yang instan, makanan-makanan yang kemasan gitu, padahal negara kita adalah negara yang terkaya nomor 2 soal keanekaragaman hayati gitu. Banyak anak-anak yang tumbuh dan berkembang tidak doyan sayur, bahkan mereka dari kecil selalu buatkan misalnya mie instan ditambahkan nasi putih gitu kan, itu gizinya sangat rendah sekali gitu loh, semuanya karbohidrat ya, tidak memperhatikan padahal butuh yang namanya sayuran, butuh yang namanya protein, buah. Banyak anak yang nggak doyan makan sayur, banyak anak yang nggak doyan makan buah misalnya. Atau ya itu tadi, ini pemandangan yang sangat lazim terjadi gitu ya, di sore hari misalnya anak disuapin oleh orang tuanya, balita bahkan gitu ya, dengan mengkonsumsi
mie instan ditambahkan nasi, kandungan natriumnya sangat tinggi gitu, dan itu tidak hanya sekali dua kali, bahkan hampir setiap hari ada yang sampai mengkonsumsi makanan semacam seperti itu. Itulah kenapa sampai terjadi gizi buruk, atau mungkin nanti kedepannya mereka lebih suka makanan-makanan trans fat, makanan-makanan yang mengandung lemak trans, makanan-makanan olahan yang notabene mengandung pengawet gitu ya, daging-daging yang dibekukan dan sebagainya, sosis, nugget dan seterusnya, ditambahi dengan perasannya, ditaburkan biasanya garam penyedap dan seterusnya. Nah, itu masih sangat rendah, jadi kita harus bahu membahu ya, membangun literasi kesadaran masyarakat terhadap nutrisi yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Oke ya, saya rasa itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Runika dari dietkalori.co.id.